Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah telah mempertemukan kita di rumah yang berbahagia ini, di rumah Bu Warni ya, dalam rangka melaksanakan suatu silaturahmi dan juga pertemuan kelompok yang mana setiap rutin sebulan sekali akan kita lakukan. Selanjutnya, selamat bagikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Banyak kita mengucapkan salawat kepada beliau. Insyaallah kita termasuk beberapa syamaat di kita. Oke, apa kabar ibu sekalian? Mana lancar di rumah? Kalau ibu semangat, saya juga semangat. Jadi nggak ada pikiran saya jadinya kan? Nah ibu datang ke sana. Oke ibu sekalian, pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas modul 4. Bulan lalu kita telah selesai membahas modul 3. Ada yang masih ingat apa pembahasan kita bulan lalu? Nah, ada yang menerapkan di rumah? Ada sudah berkomunikasi dengan suaminya? Oke, alhamdulillah bagus. Cepat sekali. Itu yang saya inginkan. Oke, ibu sekalian, pertemuan kita minggu lalu itu kita sampaikan, kita aplikasikan kepada orang lain. Jangan hanya pada kita saja. Ilmu itu sebaik bagusnya dikasih tahu sama orang lain, seberluaskan. Oke, kita akan memasuki modul 4, yaitu perlindungan anak. Jadi sebelum itu saya ingin mengajak ibu sekalian ada ayat-ayat lagi. Yaitu kita nanti seperti ini, topik P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi ketika keluarganya itu dulu pertemuan, salam, peningkatan kemampuan keluarganya itu bisa? Oke, kita coba pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, ibu sekalian, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tepuk tangan. Nah, semangat kita jadinya kan? Oke, ibu sekalian, di sini kita akan membahas tentang modul 4, yaitu perlindungan anak. Itu kita masuki sesi pertamanya, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Dan kita akan fokus pada langkah keduanya, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak. Oke, saya ingin bertanya kepada ibu sekalian, apa itu anak? Yang ibu pahami nggak? Kita mungkin yang ibu tak ketahui lah secara bahasa kampung kita juga nggak paham. Ya, betul sekali. Itu adalah jawaban apa itu anak. Oke, ibu sekalian, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi ketika anak dalam kandungan sampai umur 18 tahun itu masih dalam kategori anak. Walaupun dia sudah lebih dari 18 tahun, tetap dia menjadi anak seorang ibu. Namun kategori anak-anak adalah bayi yang masih dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Itulah yang dikatakan anak. Dan jadi ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan hak-hak? Hak-hak, apa itu yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan hak-hak? Dulu tahu? Apalah yang tahu? Bercanda. Oke, hak-hak itu adalah suatu kebutuhan dasar. Hak itu adalah kebutuhan. Hak itu kebutuhan kita.
kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam KHA, hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Oke, Ibu sekalian, saya ingin bertanya kami Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan hak hidup? Coba Ibu, hak hidup. Iya. Ya, betul sekali. Hak hidup ada seperti itu. Kalau Ibu Asri, apa yang dimaksud dengan hak hidup? Ya, betul sekali juga. Hak hidup seperti itu. Kalau hak tumbuh kembang, apa itu buat lu? Ya, betul juga. Kalau Ibu Asri, apa itu dimaksud dengan hak untuk dilindungi? Ya, betul sekali. Terakhir saya ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan hak untuk berpartisipasi? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ibu-ibu sekalian, betul, semua jawaban dari ibu-ibu sekalian itu adalah betul. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan anak, dan hak berpartisipasi. Saya jabarkan ya. Hak hidup adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup seorang anak, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu hak hidup. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang tua wajib memperhatikan hak hidup anak. Jangan taunya hanya membuat anak banyak, tapi tidak bisa memberikan hak hidup kepada anak. Itu suatu kesalahan. Anak wajib mendapatkan kebahagiaan. Itu ada hak hidupnya. Jangan nanti anak masih kecil sudah tidak dikasih ASI. Makanya ASI termasuk adalah hak anak. Imunisasi, makanya anak-anak itu dibawa dia ke posyandu untuk imunisasi. Makanan dikasih anak-anak itu makanan bergizi, kasih dia perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu adalah hak hidup. Kalau hak tumbuh kembang sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu Fahmi, bahwasanya adalah hak untuk pengembangan potensi secara penuh. Itu sudah betul. Yaitu apa? Mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia ini, termasuk juga kasih sayang, termasuk juga motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan mengembangkan minat dan keterampilan dan sebagainya. Itu adalah hak tumbuh kembang. Betul apa yang disampaikan Ibu Asri tadi, bahwasanya apa? Orang tua harus memberikan hak tumbuh kembang kepada anak. Supaya apa? Anak ini adalah merdeka. Fitrah dan dia harus merdeka. Kasih mereka sesuai kasih sayang, kasih mereka itu hal-hal yang istimewa, membuat hak anak itu bahagia. Kasih mereka agar mereka tumbuh kembang sesuai dengan prosesnya. Jangan dikangkang-kangkang hak anak. Berikan anak itu kasih sayang seenaknya. Nah, kita seorang tua harus memberikan itu kepada anak. Anak yang masih sekolah, yang masih kecil, ajak dia sekolah. Jangan suruh anak yang masih kecil, anak-anak itu disuruh untuk anak yang masih kecil itu disuruh untuk kerja. Jangan dulu. Anak yang masih kecil itu suruh dia untuk sekolah, baik di TK, SD, dan lain sebagainya. Itu adalah hak tumbuh. Selanjutnya hak perlindungan. Betul tadi dikatakan oleh Ibu Asri, hak perlindungan itu adalah hak untuk mencegah keberlangsungan hidup anak ya. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, itu tidak dilakukan secara kasar. Anak terlindungi, tidak boleh jadi kasar. Anak itu tidak dihukum secara fisik dan verbal. Anak itu tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Anak itu tidak dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembang lainnya. Jadi ya, ibu-ibu sekalian, wajib kita lindungi anak kita. Dia diberikan hak perlindungan dan ini sudah diatur oleh pemerintah secara undang-undang. Bahwasanya tidak boleh kita memukul anak-anak kita secara kasar. Kita boleh memarahi anak-anak kita, mengusahakan hindari kontak fisik, apalagi sempat menimbulkan bekas. Usahakan ibu-ibu sekalian, jangan kita memukul anak-anak kita di depan umum. Jangan kita memukul anak kita di depan umum. Kenapa? Kalau kita memukul anak kita di depan umum, itu
itu akan menjadikan memori mereka kesan yang sangat jelek. Mereka akan terkenal, biasanya orang tua dia memalukan dia, dan dia akan jadi bebal nanti. Itu jadikan dia pemimpin. Awat anak-anak kita, jangan dia dihukumi berlebihan, jangan dia dijual-jualkan untuk bekerja berat, apalagi kehidupan dan sebagainya. Dan selanjutnya, yang keempat adalah hak partisipasi. Hak partisipasi adalah memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Meminta pendapat anak dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Paham maksud dari ini? Maksud dari partisipasi adalah kita punya anak, tanya, nak, anak mau makan apa hari ini? Jangan kita monoton. Kita jadi orang tua, jangan selalu sok benar. Kita bisa, anak mau makan apa hari ini? Atau anak ketika mau ke sekolah, anak mau sekolah di mana? Sudah besar, sudah benar, itu hak anak. Kita sebagai orang tua hanya bisa memfasilitasi anak kita. Ibu yang saya sayangi, itu adalah hak anak yang harus kita fasilitasi anak kita. Jangan sempat itu tidak kita laksanakan. Kenapa? Itu pasti akan menimbulkan hal-hal nantinya yang bisa membawa kita ke ranah hukum. Kenapa? Isu itu sudah teratur oleh undang-undang. Paham ibu sekalian? Oke, ibu sekalian, harapan saya kepada ibu sekalian, tolong anaknya itu diberikan layak lakukan sesuai dengan umurnya. Kalau dia memang masih sekolah, kasih anak-anak itu ke sekolah. Tidak mesti harus mewah, yang penting sesuai dengan porsi. Dan sebagai orang tua pasti menginginkan anak kita itu menjadi anak yang pintar, sehat, dan lain sebagainya. Itulah. Jadi yang saya harapkan kepada ibu sekalian, tolong berilah kesempatan kepada anak kita itu untuk mendapatkan hak-hak mereka. Baik itu hak hidup, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Paham? Paham, Pak. Paham? Apa coba kalau ibu paham? Apalah tadi yang apa 4 hak tadi yang saya bahas tadi? Coba ibu buat apa 4 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua? Contohnya hak hidup, terus hak tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk dilindungi. Apa contoh dari hak untuk hidup? Contohnya kebutuhan dasar, terus perawatan kesehatan. Oke, betul. Kalau Bu Asri, apa contoh hak anak dalam kasus dia tumbuh kembang? Akan memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak, memperhatikan pendidikannya, anak mau masuk di bagian apa, atau nanti tadinya yang mana, seperti itu. Terus mengembangkan kemampuan atau keterampilan anak. Tangan kita semua. Oke, ibu sekalian, itu adalah materi kita pada hari ini, adalah materi nomor 4 perlindungan anak yang kita terfokus kepada pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi saya harapkan kepada ibu sekalian, itu harapan saya, tolong lindungi hak anak-anak Anda. Jangan sempat orang lain melangkahi hak anak-anak Anda. Paham? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk semuanya, terutama untuk saya sendiri. Dan saya harapkan kepada ibu sekalian, sampaikan kepada warga-warga, tetangga-tetangga yang mungkin tidak hadir pada hari ini, atau walaupun dia bukan anggota PKH, tolong sampaikan. Karena menjadi manusia bermanfaat adalah sebaik-baik manusia. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.